Oke, baik. Untuk praktikum kali ini, untuk pertemuan yang pertama, ini ada pengukuran tinggi gedung. Ya, ini nanti disimak saja karena ada praktik PPL yang lebih bisa dipraktekkan gitu ya. Kalau kali ini Anda bisa menyimak saja gitu ya, tanpa dipraktekkan. Ya. Nah, ini nanti bisa disimak, mungkin di lain kesempatan bisa dilakukan praktik gitu ya. Untuk pertama ada pengukuran tinggi gedung dengan total station gitu ya. Nah, di sini Anda mengukur tinggi gedung dengan ketentuan sebagai berikut. Di setiap anggota kelompok melakukan pengukuran tinggi gedung. Pengukuran tinggi gedung dengan cara manual gitu ya. Semua data diambil dan juga ada cara otomatis atau rem. Dan satu kelompok dengan kelompok lain harus berbeda titik sudut gedung. Misalkan 2 kelompok untuk satu gedung gitu ya. Dan nanti seperti biasa ada laporan berisi foto praktikum, hasil pengukuran semua anggota, catatan dan file, dan unggah laporan oleh perwakilan kelompok di learning gitu ya. Untuk prosedurnya dalam pengukuran tinggi gedung gitu ya, dengan total station, ini ada tentukan objek yang akan diukur gitu ya. Dan setelah sudah ketemu objeknya apa yang diukur, nanti Anda berdirikan total station tepat di depan objek dan lakukan centering, leveling total station gitu ya. Ukur tinggi alatnya dengan meteran, kemudian masukkan tinggi alat pada height instrumen atau HI dan rubah tinggi target atau height target atau HT menjadi 0 ya. Kemudian setting total station dalam mode non prisma ya, karena kita tanpa prisma kita akan mengukur sebuah tinggi gedung gitu ya. Dan pengukuran diambil dari kedua sisi. Nah, ini ada gambaran, misalkan ada sebuah gedung, ini dilihat dari atas gitu ya. Yang pertama atas, ini ada sisi pertama dari sini diukur, nanti setelah itu sisi kedua juga diukur sama. Ini ada tinggi alat juga akan diukur, ditentukan gitu ya. Dan untuk pengukuran tinggi gedung secara manual gitu ya, bidik objek yang akan diukur tingginya gitu ya. Jadi Anda kunci pengunci horizontal dan datarkan teropong gitu ya, dengan mengarahkan arah vertikal sehingga zenith angle atau ZA bernilai 90 derajat. Dan untuk mengetahui jarak dari alat ke objek ya, ada pada halaman pertama menu OBS tekan measure sehingga muncul nilai horizontal distance atau HD ya, ini bisa Anda catat juga gitu ya. Kemudian bidik titik teratas objek pada halaman pertama menu OBS tekan measure dan catat zenith angle-nya dan juga HD-nya. Dan Anda bisa menghitung ketinggian gedung dengan rumus trigonometri. Nah, ini ada gambaran secara simpel gitu ya. Misalkan di sini ada tinggi alat dan HD ya. Jarak secara horizontal gitu ya. Horizontal distance, kemudian ada ZA, tadi kita buat ZA-nya berapa gitu ya. Ini alatnya dibidikkan ke atas tinggi gedung gitu ya, sehingga nanti di sini ada sudut zenith angle, didapatkan sudut angle dan ada HD dan sudut theta di sini, dan ada di sini ada jarak miring MI gitu ya, miring, dan di sini ada DE. Nah, kemudian di sini ada saya buat TA tinggi alat dan TG adalah tinggi yang dicari di gedungnya gitu ya. Misalkan di sini ada rumus theta sama dengan 90 derajat, sudut siku di sini 90 derajat dikurangi ZA zenith angle ya, nanti ketemu sudut theta, dan dengan rumus trigonometri gitu ya, sin theta sama dengan depan per miring. Nah, ini theta sama dengan depan per miring gitu ya. Sehingga kemudian rumusnya ada tan depan per samping. Nah, di sini ada tan theta depannya, di sini per samping-sampingnya adalah HD gitu ya. Sehingga kita bisa cari tinggi gitu ya, tinggi gedung gitu ya.
atau tinggi yang dicari ini dari DE yang depan di sini ditambah dengan tinggi alat gitu ya. Nah, nanti akan ketemu seperti ini, hitung, dan di sini ada catatan bahwasannya elevasi atau level dari tinggi gedung gitu ya, elevasinya harus sama dengan alat berdiri alat gini ya. Nah, ini dianggapannya datar gitu ya. Kemudian pengukuran tinggi gedung secara otomatis ya, kita menggunakan REM atau Remote Elevation Measurement. Nah, di sini ada menu, pilih rem ya. Kemudian nanti ada pilih objek dengan teropong ya. Objeknya tadi yang di ujung tadi ya, dan usahakan akan titik terbawah objek dan titik teratas objek dapat dibidik. Tekan measure, bidik dari bawah objek. Jika tiang gitu ya, maka bidik dari kaki tiang dan arahkan teropong ke puncak atau atas tiang secara lurus, sehingga ukuran tinggi akan ditampilkan pada total station. Nah, kemudian nanti ada cek kemiringan gedung dengan MLM ya. Bidik titik atas gitu ya. Setelah pengukuran REM ya, pengunci horizontal, kemudian arahkan ke titik acuan bawah gitu ya. Jadi gunakan fungsi MLM dari acuan bidikan dan buka kunci dan arahkan teropong ke titik acuan bawah untuk mencari nilai MLM. Nah, ini di sini Anda lihat, di sini dari kita tadi mencari kemiringan gedung dengan metode MLM. Jadi bidik atas ya, setelah pengukuran REM, jadi dikunci horizontal, kemudian arahkan ke titik acuan bawah. Nah, arahkan ke bawah vertikalnya, dan gunakan fungsi MLM dari acuan bidikan, buka kunci dan arahkan teropong ke titik acuan bawah. Ini untuk mencari MLM. Nah, di sini gambar 1 dan gambar 2, tadi acuannya sudah ke bawah, kita cari fungsi MLM gitu ya, dari bawah sini menuju ke titik. Nah, karena di sini ada sisanya gitu, ada kemiringan di sini. MLM. Nah, kemudian tentukan arah kemiringan dari sisi 1 ya ke barat atau timur, kemudian ada sisi 2 ke arah utara atau ke selatan. Nah, di sini ada sisi nampak dari atas itu ya, ada sisi 1 dan sisi 2. Kemudian ada pengukuran dari dua sisi dan arah kemiringan gedung dengan orientasi arah mata angin. Jadi bisa Anda orientasikan sehingga nanti akan ketahuan dia gedungnya miring kemana. Dari sisi 1 dia miring ke arah selatan atau utara atau kanan kiri gitu ya. Dan dari sisi 2 dia akan miring ke kanan atau kiri atau dari barat ke timur. Nah, ini misalkan gambar 5, gedung miring ke kiri gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, sisi yang pertama di sini dia agak miring ke kiri. Nah, jika dia sudah dari atas, bidik turun ke bawah, kemudian dia MLM dari sini ke kanan gitu ya, dia miring ke kiri gambarannya atau ke arah utara di sisi 1. Nah, ini dari atas. Kemudian untuk sisi yang kedua ya, seperti di sisi kedua di sini kita lihat, nah, ternyata ini juga sama, miring ke kiri gitu ya. Dia miring ke kiri ke arah atau ke arah timur di sisi 2. Seperti di sini dia miring ke kiri. Ini akan nampak miring ke kiri ke arah timur atau sisi 2. Nah, kemudian nanti Anda bisa menentukan apakah masuk dalam batas toleransi kemiringan dengan persamaan sebagai berikut gitu ya. Nah, baik, itu untuk praktikumnya. Nah, nanti di sini Anda bisa memfungsikan fungsi MLM dan REM. Terima kasih.